namanya, tulisan si Skydrag, alhamdulillah Skydrag udah bikinin, jadi saya nggak capek-capek lagi bikinin gitu. Jadi ceritanya ini bapak-bapak ibu-ibu, yang namanya konglomerasi benar-benar gede, pemodal otaknya kayak gini. Jadi ceritanya di zaman itu dulu tuh, sekitar tahun-tahun 2009 2008 ini, 2010 terjadi kesepakatan untuk membeli LPPF ini. Nah, Multipolar melepas kepemilikannya, masuk masih CVC apa segala macam, disepakati di harga 2.700. Pada waktu itu LPPF dijual Multipolar di harga 2.700 oleh CVC. CVC ini dia juga perusahaan dia juga. Jadi misalnya saya jual LPPF di harga 2.700 kepada Pak Nana sama saya kan sama aja, Poldi juga gitu. Karena pada waktu itu saya dan Pak Nana sudah memegang 90% saham LPPF, udah nggak ada guyuran lagi toh, kita geber naik. Ini bukan satu hari ya, ini 1 minggu, satu candle ini 1 minggu, geber naik, udah nggak ada supply, nggak ada yang guyur. Usaha gila, bayangin dari harga 3.000-an, 3.150, padahal modal 27, 3.150 sampai 12.000, sampai 14.000 malah. Cuma 5 bulan. 5 bulan berapa bejar, oke? Terus harga turunnya apa? Ada yang biasa lah, ada yang take profit lah, apa segala macam, campungin, terbangin terus sampai kita tahu sejarahnya si LPPF ini tertinggi di 22.575. Bayangin modal 2750, mereka tarik sampai 22.000. Di mana harga rata-rata mereka jual ketika mereka distribusi ini, kalau dari chartnya kelihatan di sini. Di area ini mereka jual. Kelihatan kan? Di sini sering terjadi pembalikan, membalik harga apa segala macam di sini. Di antara 15.7 sampai 16. Dan ternyata Skydrax, kita buka deh si Skydrax-nya biar enak ngomongnya. Bentar. 4D. Lama kali nyari ya, di dermatologi aja, bentar ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah, ternyata si Skydrax mengeluarkan fakta, ini loh faktanya gitu. Akan dibaca, udah saya bagi di grup Bandar, nanti saya bagiin lagi kalau mau tahu. Nih, CVC melepas 8% saham LPPF di harga rata-rata 15.400 per saham. Jadi dari beli di harga 2.706 ini, mereka menjual di sini rata-rata. Dan dari market mereka juga kelihatan, chartnya. Di area ini mereka jualan. Ya, harga bawah dia di sini di 14.000, harga atas mereka di sini di 18.000. Dapatlah rata-rata 15.000 mereka jual. Modal berapa? 2.700. Jual di 15.000 dalam waktu setahun.
13, 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun plus dividen. Jangan lupa kan, Matahari dividennya gede-gede banget dulu. 500, 600, 500, gede-gede 1000. Cuan berapa persen? 700% plus dividen. Dividennya aja juga udah bisa bikin cuan mereka ribuan persen dalam waktu 3 tahun aja. Oke? Nah, ini sejarahnya seperti ini untuk LPPF. Bagaimana sejarahnya MLPL? Sayangnya saya lupa kemarin saya save ya. MLPL ini sama bapak-bapak, ibu-ibu. MLPL ini itu di sini nih terjadi transaksi crossingnya. Modal mereka di sini di harga 117, 140-an, mereka geber sampai 1000-an. Berarti selama 2 tahun. Plus yang lain-lain, nih, rata-rata mereka distribusi di harga sini. 534. Dan dapat kan datanya kemarin. Berapa Connery beli? MLPL? 455 sampai 555 kemarin mana datanya? Enggak ada di sini. MLPL Connery cuan gede. Nih, 555 per lembar. 555 rupiah per lembar. Nih, si Connery beli dari multipolar di harga 555 rupiah. Nah, oke. Dapat gambarannya ya, dapat gambaran. Sekarang kita tahu sekarang batas bawahnya di mana, batas atasnya di mana. Jadi untuk MLPL modalnya di sini, dijual di sini. Oke. Ini masa lalunya. Kalau di masa sekarang ya untuk MLPL, di masa sekarang ya MLPL, mereka jualnya modalnya di, kita udah tahu lah modalnya di sini. 50 gocap, 60, 80 ya, paling tinggi juga sampai 80-an. Oke. Mereka udah jual di harga 500-an. Connery itu siapa? Ternyata Connery itu dia juga. Dia juga. Oke. Jadi si orang dalamnya udah jual ke 555, bandar barunya ini yang nggak mau harga turun dari 555. Nggak mau turun. Oke. Dari sini kita tahu bahwa harga 450 sampai 55 alias average 505. Kemarin saya bagiin kan yang waktu Zoom umum, average-nya mereka itu sekarang di sini di 505. Kalau harga multipolar turun ke bawah 505, out. Kenapa? Kalau bandarnya nggak recover di bawah 505, dia aja rugi gitu kan. Ya ngapain kita ikutan? Out. Untuk MLPL kelihatan dijaga. Modal bandarnya dia nggak mau turun dari bawah itu. LPPF berapa modal bandarnya? Ada yang tahu? Modal bandarnya? 1530. LPPF sekarang modal bandarnya di 1530. Pas tender offer 1530. Habis itu setelah resmi si Aurik Digital itu jadi pemilik saham LPPF nih, pengumumannya resminya itu di sini. Di tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli. Tanggal 5 ya. Berarti hari perdagangan terakhir ini adalah terakhir dia ngumpulin di market, dia udah dapat barang. Habis itu diterbangin. 2 hari berturut-turut dinaikin. Oke. Turun dan dia ambil lagi di sini. Nah, kalau dikumpulin si Aurik ini dari masa tender offer dia dapat di harga 1530 dan dia market dia juga beli di range ini 16 sampai 2000 sampai 1920. Artinya apa? Artinya modal rata-rata bandar sekarang di 1845.
Yuk kita lihat bener nggak modal rata-rata bandar ini 1845. 22 April sampai sekarang. Satu 1899 malah. 1584 YU ini adalah ketika tender offer di 1530, terus YU udah beli lagi, average dia naik. AI ini adalah kickernya, strikernya, yang tukang beliin barang yang kurang. Kenapa saya bilang barang yang kurang? Karena ini Aurik Digital tender offer. Lihat ya Bapak Ibu, ini dari informasi ini duit gila, ini duit serius. Berdasarkan catatan bisnis, Aurik Digital berencana menguasai hingga 50,12% saham LPPF di tender offer harga 1530 nih, sebesar 1530 per saham. Kenyataannya mereka dapatkan itu Aurik Digital cuma punya 30,12%. Mereka masih perlu 20% lagi. Kekurangan 20% itu, kenapa saya tahu cuma 30% ya? Kemarin kan udah ada ya datanya ya, Aurik Digital cuma punya 30%. 20% itu dapatnya dari mana lagi? Kalau bukan dari market. Untuk dapatkan dari market, mereka perlu melakukan permainan psikologis agar orang melepas barangnya. Satu, melakukan permainan psikologis agar orang melepas barangnya. Dikeluarkan berita buyback. Dan yang kedua, setannya lagi, mereka dapatkan barang tanpa perlu duit mereka sendiri. Yang mereka pakai duit apa? Duit emiten. Duit si matahari ini, duit emitennya yang mereka pakai, bukan duit gocek pribadinya. Untuk membeli saham yang beredar. Lebih hemat biaya dong, hemat biaya. Apakah emitennya dirugikan? Belum tentu. Belum tentu. Tapi yang pasti supply di market udah hilang. Kalau emiten beli, otomatis supply saham di market berkurang. Yang bisa guyur dia kemungkinan kecil. Dan kenapa, dan lucunya lagi, kenapa buybacknya terkesan terburu-buru? Harus selesai di Oktober. Dan terkesan harganya terlalu tinggi sampai 3.050. Walaupun yang dimunculkan di harga 1.142. Kenapa? Karena mereka pasti ada proyek dalam jangka waktu pendek. Dan baru kita tahu bahwa akan ada RUPS di Agustus ini. Di tanggal 26 Agustus. Dan agenda RUPS itu adalah pembagian perencanaan dana tahun 2020, penggantian direktur baru segala macam, dan perencanaan ke depan. Oke, perencanaan ke depan. Diselesaikan sampai Oktober, otomatis dekat Natal. Artinya apa? Artinya kalau supply udah dengan mereka semua, barang udah dengan mereka semua, history will repeat itself. Cara ngelihatnya gimana history will repeat itself? Kecilin aja nih. Mana modal mereka? Di sini. Akan digeber kemana? Ini nggak pom-pom ya, nggak pom-pom. Tapi ini kita belajar dari sejarahnya aja. Grup ini selalu untungnya dari saham. Nggak tahu, yang pasti bakal ke langit sampai target dia. Nggak tahu targetnya berapa, kita nggak pernah tahu. Yang pasti dia ada sejarah. Beli di harga rata-rata 2.700 ditarik sampai 21.000. Nah, sekarang kita tahu rata-rata beli dia di 1850. Harga sekarang 1920, harga sekarang sama harga rata-rata dia udah mirip. Tinggal masalahnya bapak-bapak, ibu-ibu bisa nggak follow dia ini? Bisa nggak follow dia? Bisa nggak mau ngikutin permainannya? Karena bisa jadi lama.
lama. Oh, jangka panjang sih bagus banget. Nah, pertanyaannya kenapa saya berpikir malah harga akan naik bukan harga akan turun? Kenapa? Ya supply udah dengan dia semua. Siapa yang bisa guyur? Siapa yang bisa guyur? Nggak ada yang bisa guyur. Supply udah dengan dia semua. Aurik, digital, sama multipolar, sama collect retirement fund udah megang 70% kan? Udah pegang 60%. Ditambah buyback dari emitennya tambah 20% lagi. Cuma 20% yang ada di publik. Kedepannya pasti naik. Kenapa? Bandarnya pasti nggak mungkin mau rugi. Nah, tetapi pertanyaannya, untuk dalam jangka pendek, kan pasti rekan-rekan ini maunya jangka pendek aja nih, untung gitu kan. Jangka pendek kemana LPPF ini? Jangka pendeknya ya akan dinaikin dulu. Dinaikin dulu, bener, untuk memancing minat retail masuk, beli atau apa segala macam, habis itu diguyur. Habis itu besoknya, misal Senin naik, Selasanya diguyur. Logikanya adalah, misalnya Bapak Ibu apa segala macam punya di harga rata-rata 2.000. Kan banyak yang nyangkut tuh retail di sini nih. Banyak banget yang nyangkut di sini. Ya, jujur-jujuran aja lah, di grup pasti banyak yang nyangkut yang nggak mau jualan. Dari 24 sampai 26. Anggap rata-rata 25. Yang nyangkut 25. Harga dikerek naik, pada beli nggak average down, beli. Turunnya di harga rata-rata 24. Pertama punya 10 lot, sekarang jadi punya, karena average lot jadi punya 20 lot. Dinaikin aja sampai 23 atau 24, habis itu diturunin ke 23 atau ke 22. Yang pertama cuma mau jual 10 lot, jadi jual 20 lot. Barang yang ada di sini, supply yang ada di sini dipaksa pindah untuk supply-nya jadi di area 22, 23. Lebih murah mereka belinya. Sama persis seperti permainan MLPL. Dinaikin, retail ikut beli, diguyur. Habis itu retailnya cut loss, dibiarin aja. Dibiarin serius, gak ada pembelian, retailnya cut loss. Udah pada cut loss, dia masuk lagi. Kenapa retailnya cut loss? Karena kan nggak tahu informasinya. Informasi bahwa si bandar ini rata-ratanya di 500. Karena 500 mantul lagi. Dan keluar berita kan, Multipolar memiliki saham Bukalapak, Multipolar akan jadi super tech holding apa segala macam. Padahal di kelas bandar teknologi kita udah bahas ya. Benda ini akan dibawa kemana? Minimal ke harga sini 720 minimal. Kenapa? Itu harga buybacknya. Insya Allah akan ke sini nih. Didukung partisipasi retail, break new high. Break new high. Waktunya kapan? Kemungkinan ada pergerakan gede besok. Tanggal 9. 9 besok, benar. 9 besok kemungkinan ada pergerakan gede. LPPF kemungkinan akan pergerakan gede kapan? Jumat dan besok Senin. Ada kemungkinan pergerakan gede. Terakhir, ada mayem. Kalau MPPA belum ada sentimen yang terlalu berarti, belum ada kepentingan yang terlalu berarti. Ingat kan? Kepentingan tuh kayak right issue, tender offer, buyback, memenuhi kewajiban, ada yang mau keluar, ada yang mau jualan, apa segala macam. Dan kebetulan pula memang lagi kena PPS, MPPA mungkin tanggal 13 Agustus. Baru rame. Seperti itu. Proyek Goto, private placement, iya. MPPA memang ada rencana private placement di harga berapa Pak Jo? Saya lupa ingat juga. Nah, pada intinya sekarang gini aja deh. Pada intinya gimana Pak Juta? Pada intinya adalah LPPF bagi yang udah punya barang hold. Punya barang hold. Misalnya besok naik jauh apa segala macam merasa cukup, take profit dulu. Besar kemungkinan digebuk. Nanti re-entry lagi di tanggal dekat-dekat tanggal 19 Agustus. Besar kemungkinan digebuk nanti. Habis naik mungkin hari Senin, Selasanya digebuk.
Pas turun apa segala macam kita buy on weakness. Dan kalau dari market structure-nya doang, kalau teman-teman yang ngerti market structure, belajar price action apa semua, memang bisa dibilang 90% jebol sini. 2737 ini jebol. Lewat. Kalau di kalkulator Pak Nana bilang ke 2820. Area ini, area gap-nya ini. Area gap-nya ini belum ketutup nih. Besar kemungkinan ke sana dalam waktu nggak lama. Untuk LPPF, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya nggak usah jauh-jauh. Kalau beneran dia naik, dia agak akan jebolin ini. Garis biru ini. Berarti kalau besok lusa ya 1870, 1860, di bawah itu close udah boleh buang. Udah boleh buang. Berarti dia nggak pakai skenario itu. Tetapi memang besar kemungkinan naik. Kenapa? Karena mayoritas retail berpikir akan diturunkan. Jadi pagi itu dia akan merah dulu gitu loh. Akan diturunin dulu, bener retail takut, mungkin dia pada take profit, apa segala macam hasil kenaikan kemarin, take profit dia udah dapat barang, baru dia geber naik, untuk yang atas ini take profit. Yang mereka cari adalah barang. Yang mereka cari adalah barang. Karena mereka punya duit. Yang mereka cari adalah barang. Target mereka nggak sependek ini. Karena kita tahu modalnya di 1850. Modal LPPF bandarnya 1850. Lakukan seperti MLPL. Di bawah rata-rata bandarnya ada koreksi, misal suatu saat kita nggak tahu kan ada koreksi lagi di bawah 1850 beli. Untuk LPPF enak kalau ada bandarmologinya terang benderang kayak gini, informasinya kebukanya luas, enak. Uptrendnya jauh, dan insya Allah kalau COVID kelar sih ini sih seharusnya 6.000 dengan gampang ya. 6.000 dengan gampang. Kalau COVID kelar dan kinerja kita anggap sama seperti 2019 lah, dividen 500. Dividen 500 ya harga wajarnya kalau pakai dividen doang, hitungan goblok ya, saya nggak sejago Pak Paus itu, hitungan goblok saya 5.000 6.000 lah wajar. Jadi ini udah dapat peta jalan gedenya enak gitu. Setiap kali ada koreksi buy on weakness, ada koreksi buy on weakness. Karena kita udah tahu otaknya si bandar mau untung untuk LPPF. Begitu juga untuk MLPL. Kalau yang belum punya barang, yang belum punya barang, apalagi yang belum pernah trading LPPF, saya sarankan sih jangan trading sih, serius. Ini saham yang bikin Bapak paling cepat dapat serangan jantung. Saham yang bikin Bapak bercanda ya, bikin Bapak paling banyak dosa ya. Habis dijual terbang gitu, habis kena trailing stop naik, sumpah jancuk naik gitu kan, udah kuat gua udah cut loss gitu. Beli diturunin. Ini saham yang bikin orang awam yang nggak ngerti gerakannya paling banyak dosa kalau saya bilang. Saya bercanda sama kawan-kawan. Tetapi enak ya, ini bandarmologinya udah dapet, trennya juga udah jelas, secara 4D analisis juga sesuai analisanya kayak gitu. Insya Allah ini akan bertahan. Trendline ini akan bertahan. Dan karena dia masih uptrendnya, higher high, higher low, insya Allah tembus lagi nih higher high. Gak tahu kapan, bisa jadi di sini 21 Desember. Yang pasti di 21 Desember nih ada besar sekali kemungkinan terbentuk swing high. 21 Desember akan terjadi suatu swing high di LPPF. Oke, that's it. Itu aja sih. Otak bandarnya kebagian. Apakah ada plan B kalau misalnya dia nggak jalan? Ada Pak plan B, tapi ini plan B ini biayanya mahal kali. Biaya plan B-nya mahal kali. Resikonya gede bagi bandarnya untuk plan B ini. Apa plan B-nya? Dia turunin. Dia turunin beneran, dia sampai 1530 itu juga dijebolnya. Orang mikir gila, bandar aja di bawah rata-ratanya barang diturunin. Kenapa nih? Bandar nggak jadi akumulasi atau apa? Keluar atau apa? Orang pada cut loss semua. Tapi itu berisiko. Pertama dia belum tahu apa yang pertama, kenapa berisiko? Berapa banyak barang yang dia harus buang untuk harga ke situ. Sementara dia perlu barang. Dia harus ngitung kan, banyak nih barang yang dibuang untuk guyurnya satu.
Dan yang kedua, kalau ternyata ada ember lain yang nampung selama dia mau guyur sampai 1530 itu, resiko dia kehilangan barang lebih gede. Sementara yang dia pikirkan, yang kita harus tahu adalah apa kepentingan bandar ini. Kepentingan bandar adalah perlu barang. Harga nggak jadi masalah bagi dia, karena dia sampai pakai duit emiten kan kayak gitu. Kalau bandar perlu barang, dia jarang, kecil kemungkinan dia untuk guyur harga ke bawah. Resikonya besar untuk plan B-nya. Tapi bisa jadi dia jalanin, tapi paling pun kalau resiko dia kalau dia jalanin plan B itu paling dia jebolin ini aja kok, 1730 ini dijebolin. Paling jauh sih. Kalau saya hitung sekilas, kalau saya berusaha jadi BD-nya, saya nggak akan jalanin itu. Turunin barang, kehilangan barang dalam waktu dekat ya, seminggu 2 minggu itu saya pilih turunin ke bawah, saya nggak akan jalanin karena risiko kehilangan barangnya lebih gede untuk LPPF, karena LPPF belum naik banyak. Tapi kalau ke MLPL, mending ngambil risiko turunin barang, turunin harga kayak ini kan, turunin harga volume kecil, hilang barangnya dikit, habis itu dapat barangnya banyak. Kenapa? Orang pasti gampang takut untuk MLPL. Kenapa? Dia udah di puncak-puncak nih, udah di puncak. Sementara LPPF dia di bawah, dia posisi di bawah, orang nggak bakal takut. Bahkan bisa jadi bakal banyak ember lain yang nampungin di sini, banyak musuh dia. Itu sih. Rolls kayak gitu pak, iya Rolls kayak gitu. Ujung-ujungnya capek sendiri dia untuk naikin harga tuh. Kan dananya udah sisa 10% kan, harga masih belum balik lagi. Kalau Rolls itu udah kebaca otak bandarnya perlu barang murah. Sementara kalau PPF otak bandarnya perlu barang, harga nggak jadi masalah. Pak Ali, paham ya bedanya ya? Kenapa saya bilang Rolls perlu barang murah, masa buybacknya 18 bulan. Sementara PPF-nya LPP buybacknya cuma 3 bulan. Kayak terburu-buru, kejar ke apa gitu. Di akhir tahun, nggak tahu akhir tahun nanti apa yang dikejarnya. Begini Pak Leo, kita kalau bicara teknikal, kita ngomong teknikal dan bandarmologi. Kalau dihubungin sama fundamental, agak susah Pak gitu. Tetapi kalau dari pergerakan chartnya ini Pak, kalau dari pergerakan chartnya, ini kelihatan bahwa sebenarnya ini matahari untung Pak. Ini ya logikanya Pak ya, gara-gara COVID, penjualan retail turun, bisa jadi merugi, hancur apa segala macam. Udah lihat kan laporan keuangannya Ramayana Lestari Sentosa? Untung atau rugi? Untung. Ramayana untung Pak. Terus apa lagi? Mitra Adi Perkasa, untung atau rugi? Untung. Terus MAPI ya, mitra MAP aktif Adi Perkasa, MAPI, untung atau rugi? Untung. Logika awam bilang rugi, kenyataannya untung. Laporan keuangannya untung, serius. Tuh, laba Pak. Kuartal 2 2021 Ramayana laba, 23 miliar. PPF laba atau rugi? Belum ada jawabannya. Maka dari itu saya bertanya-tanya, kenapa buybacknya cepat banget? Cuma 3 bulan. Kenapa harga atas buybacknya tinggi banget, 3.050? Kenapa belum ada yang jualan? Belum ada bandar yang buang barang kayak gitu. Baik pakai broker apapun. Dari situ udah kebaca. Ini kemungkinan besar laba. Ya memang marginnya gede sih memang. Nah kalau kemungkinan membentuk head and shoulder, kita lihat ya. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Malah kalau dia membentuk head and shoulder sesuai analisa kita kan tadi, sesuai prediksi kita kan, prediksi saya dan beberapa bapak-bapak yang ada di sini kan, dinaikin sebelum dibanting. Oh itu kejadiannya kan beneran tuh. Mana ya petnya? Nih.
beneran kayak gini nih, beneran misalnya ke sini. Analisa kita kan dibanting habis itu. Sini. Orang lihatnya apa? Orang lihatnya apa? Head and shoulder kan? Wah, sampo nih. Terus dijebolin di sini. Apa nggak pada cut loss semua? Dapat barang nggak dia? Dapat. Murah nggak? Murah. Orang pada tungguin di target head and shoulder di sini digebernya naik. Kelar, nggak dapat orang barang di 1530 karena orang nunggu di sini kenapa? Target head and shoulder. Target head and shoulder, harga TO. Nah, jadi ini untuk trading aja memang, untuk trading aja saat ini. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan, logiknya adalah bandarnya perlu barang. Untuk dapatkan barang, memang kemungkinan besar harga dikerek, habis itu baru diguyur. Pas harga dikerek naik, perkiraan target di 2400, 2300. Dekat-dekat 23, jangan beli, jual. Karena kemungkinan habis itu dibanting. Kapan pembantingannya? Kemungkinan hari Selasa atau Rabu dibanting. Turun. Strateginya memang selalu seperti itu sih, multipolar. Apa si lipo ini? Bikin orang takut, turun, dia kelompongin barangnya, habis itu diterbangin lagi. Seperti itu, Pak. Benar, ada kemungkinan head and shoulder, benar. Nah, apalagi benar, Pak, kemungkinan kalau benar besok laporan keuangan ini keluar, kan jadi katalis tuh, orang berebutan naik pada beli. Pada beli. Mungkin dia jualan dulu kan di atas, ambil untung dulu kan, pas digebek baru diambil balik. Iya. Memang kalau LPPF ini bahaya, Pak. Serius, bahaya kalau nggak dipantau. Tetapi memang sih untuk jangka panjang kita tahu, untuk jangka panjang insya Allah kalau COVID kelar, nggak ada masalah berarti. Kalau dari chart weekly-nya ini Pak, memang arahnya ke sekitar sini Pak, 69. Cuma nggak tahu kapan, itu aja masalahnya. Dan tambah lagi kita lihat di chart daily, banyak banget gap-gap yang belum ditutup. Di 54 ada gap, nih di 79 ada gap. Ya benar kan kalau saya bilang 79, kemungkinan besar arahnya ke sini, 79 nutup gap. Bahkan di 21.000 juga ada gap. Tapi terlalu muluk lah kita ngomong gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan ke sana kan, kayak TKB INKP kan 3 bulan aja dari 6.000 ke 18.000. Apa sih nggak mungkin di saatnya. Oke, lanjut saham berikutnya. Buyback nggak ada aturan Pak, terserah suka-suka hati dia aja. Dia mau antri kek, dia mau ajar kanan kek, suka-suka hati dia. Sama kayak Ramayana tuh, suka-suka hati dia juga tuh Haki, dia turunin harga. Yang pasti kita tahu otak bandarnya, harga rata-rata bandarnya kita udah tahu, harga low bandarnya udah tahu, enak kalau udah tahu modal orang. Sama lah kok bapak-bapak, ibu-ibu udah bisnis gitu kan, kita udah tahu modal dia berapa, enak negonya. Aku tahu untung sekian, cincai lah, masa kok harga sekian, pasti kayak gitu kan. Boleh nanya Pak Junta? Gimana Pak? Ini potensi yang kemarin pas Pak Junta bahas di grup Bandarmologi, itu baca sama INPC masih ada project kah? Oh, kalau baca masih Pak. Baca itu ada private placement 5,5 T ya. Siapa kemarin Pak Kresna ya? Pak Kresna atau Pak Tommy yang bagiin di grup itu? Ini dana apa nih dibaca 5,5 T? Iya katanya udah standby bayar nih, makanya ada laporan ke BI-nya juga katanya. Iya Pak. Itu ada proyek gede Pak. Ada orang masuk berarti di harga rata-rata 500-an kan berarti. Sebanyak 5,5 T. Mau rugi Pak orangnya? Ya mungkin. Mungkin kan? Mungkin dikerek ke paling nggak ya ke 800 kan. Ya, kita nggak tahu ya dikerek ke berapa. Yang pasti sih kalau turun ke bawah nggak lama naik, diangkat lagi sama dia. Karena nggak mungkin dia mau rugi. Yang pasti waktu di grup Bandarmologi kan saya sampaikan kan, area krisisnya di mana? 496. Iya benar. Cuma nyentuh doang Pak, tarik lagi. Set. Untuk baca ini insya Allah masih bagus Pak. Tapi intinya satu, kalau belum punya barang, kalau bisa beli dekat-dekat sini. Kalau udah ada barang,
jebol ini buang. Dan kalau untuk kedepannya memang ngeri sih nih Pak. Insya Allah ngeri nih. Ngeri. Oh, Ahau kemarin bilang sih masih jauh nih Pak. Teman saya yang saya bilang market makernya, nggak tau lah dia ngaku market maker atau dia beneran bilang sih ke sini. Tapi kita pantau dari chat aja. Kalau pantau dari chat memang nggak ada sesuatu yang berbahaya sih Pak dari bacanya, masih fine-fine aja sih. Masih fine-fine aja nih. Kalau INPC udah keluar kan beritanya, right isunya? Dapat malah Pak berita. INPC ini mau keluar Pak beritanya. Seharusnya keluar nih. Udah keluar harusnya. Kemarin kawan saya bilang udah keluar kan beritanya, dia bilang gitu. Nggak tahu, saya nggak mantau, saya bilang kayak gitu. Saya nggak beli juga. Oh dari chat sih sekilas ya Pak ya. Nyangkut Agak Pak. iya agak bahaya. Agak bahaya. Tetapi turun tanpa volume